Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula selawat beringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Baik, yang terhormat pada ketua Bapak dosen Ayahanda Hambali dan juga pemateri kita yaitu Bapak dosen Pak Mirza selaku penyampai materi pada hari ini, dan juga teman-teman yang kelihatannya berbahagia dan semangat pagi pada hari ini, dan juga kepada panitia yang mungkin sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Baik, tidak memperpanjang kata, mungkin bisa kita mulai untuk acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu pembacaan tilawah kepada saudara kita Jody. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara kita Jody yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga yang membacakan serta yang mendengarkan dapat diberikan pahala yang setimpal. Baik, kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada baik, terima kasih sebelumnya yang dengan kita menyanyikan Indonesia Raya tersebut dapat semoga dapat menjadikan dan menumbuhkan sikap
jiwa nasionalisme kita menjadi bertambah. Baik, acara selanjutnya itu adalah kata sambutan oleh Ketua DPL kepada Ayahanda Dr. Hambali. Tempat dan waktunya dipersilakan. Terima kasih Saudara Rizky Darmawan sebagai pembawa acara. Baik, saya mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saja yang saya hormati pemateri yang diundang pada hari ini, sudah bersama-sama kita Bapak Mirza Herdian MPD. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mirza. Salam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Mirza. Sehat walafiat ya. Makin cerah aja nampaknya Pak Mirza. Alhamdulillah ya. Baik, saya lanjutkan. Yang saya banggakan panitia yang sudah menaja kegiatan pada hari ini. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada hadirin yang diundang oleh Anda semua sebagai peserta Kukerta atau KKN pada hari ini. Ya, kemudian tertegun kita, insaf kita setelah kita mendapatkan satu tilawah dari saudara Jody tadi, Jody Afandi, ya luar biasa, Masya Allah, saya jadi merinding ya, karena ayat-ayat suci bagaimanapun itu adalah menambah spirit kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wal ahimna rusdan. Allahumma zayyinni bil ilmi wa taqwa. Baik, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita senantiasa semua dilimpahkan rahmat karunia-Nya, tak kurang suatu apa. Lebih-lebih dalam rangka kita merayakan atau memperingati HUT RI yang ke-76 ini. Luar biasa, ya kita hari ini telah dilimpahkan rahmat-Nya untuk mengisi dan menikmati arti kemerdekaan itu. Selawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW yang telah melimpahkan dan memberikan kita, menjadikan kita semua sebagai insan-insan yang tentu saja selalu mendapatkan suatu pencerahan dari ajaran maupun dari nilai-nilai keislaman yang sudah dibawakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu, ya kepada baginda kita sampaikan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini, ya sebagaimana Anda sudah panitia, terutama panitia Kukerta ini sudah mengusung tema, yaitu saya lupa ya, tapi kata kuncinya itu ada dalam rangka untuk meningkatkan nasionalisme, ya dalam rangka itu cegah hoax dan kita mencoba untuk ya mengakomodir, mengeliminir dan menjauhkan dari suatu wabah pandemi. Itu intinya. Jadi ada 3 keyword kata kunci. Ya, yang pertama tadi itu adalah bagaimana nasionalisme kita tingkatkan. Yang kedua
bagaimana kita ya dalam hal ini mencegah hoax, dan yang ketiga kita mengantisipasi pandemi COVID-19. Baik, sedikit tentang itu. Asal kata nasionalisme itu adalah bahasa asing, gitu ya. Tapi nanti Pak Mirza ini yang berkompeten untuk menyampaikan dapur atau substansi rincinya. Tapi mungkin secara umum saya sampaikan bahwa nasionalisme itu adalah suatu perilaku atau sikap ya seseorang itu yang dia memiliki suatu wawasan bagaimana dia sebagai seorang yang ada di dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan negara itu. Sehingga dia sadar, dia tahu. Nah, kemudian ketika dia action, dia melakukan suatu perbuatan itu, maka itulah yang kita sebut sebagai patriotism, gitu ya. Jadi nasionalisme itu adalah konsep umum, kemudian patriotisme atau patriotism itu adalah konsep actionnya. Ya, jadi aksi seseorang karena sudah memiliki kecintaan itu tadi, maka ketika dia melakukan, maka itu disebut dengan patriotisme. Jadi seperti apa? Seperti yang sudah Anda lakukan sekarang ini. Anda sudah berbuat untuk menebarkan, untuk mengkampanye bagaimana pentingnya nasionalisme itu. Nah, ini salah satu patriotisme yang sudah Anda perlihatkan, ya, Anda manifestkan di dalam suatu kegiatan. Nah, mengapa ya tema ini memang penting? Nanti Pak Mirza akan menyampaikan lebih panjang. Ya, belajar dari bangsa yang besar seperti Amerika. Amerika diikat dengan nation. Nation itu adalah bangsa. Jadi Amerika sebagai suatu negara yang dilihat dari sosio latar belakang, ya, bahwa Amerika itu dia dibangun dari berbagai suku bangsa. Berbagai suku bangsa dunia, bukan suku bangsa lokal. Nah, oleh sebab itu, ya, di Amerika itu kampanye nasionalisme itu sangat gencar. Untuk apa? Untuk menghomogenitaskan, untuk melarutkan atau menciptakan satu warna di dalam pluralisme, di dalam keanekaragaman itu. Nah, sehingga dengan kampanye itu, ya, mereka selalu, ya, memiliki nasionalisme yang tinggi di Amerika itu. Padahal kalau kita lihat secara nyata, isinya itu adalah mereka adalah bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Di situ banyak orang Asia, China, Korea. Di situ banyak orang Asia Selatan seperti Turki, seperti Arabik, seperti Pakistan dan sebagainya, India. Dan di situ juga berkumpul orang-orang kulit hitam, negro, ya, Afrikan, kemudian dan lebih-lebih mereka, ya, adalah sebagian besar lagi itu adalah Eropa, ya. Nah, jadi nasionalisme itu penting, ya, kita ya kaitkan dengan situasi kita, ya. Jadi kalau Amerika mengikat dalam suatu kebersamaan nation tadi di sekolah-sekolah, maka kita sejauh ini, ya, potensi kita menjadi salah paham, keretakan, ya, disintegrasi itu sangat potensial. Mengingat satu pemicu yang Anda beri tema di situ adalah hoax. Jadi hoax itu adalah satu pemberitaan yang tidak benar, informasi sesat. Kemudian itu juga yang ketika salah alamat, ketika itu salah diinterpretasi, maka dia akan berpotensi melahirkan satu dugaan negatif. Nah, dugaan negatif kalau yang diarahkan kepada kelompok tertentu, itu tentu saja ini akan melahirkan suatu kecemburuan, akan melahirkan suatu ketidakpuasan, sentimen, dan sebagainya. Ya, jadi memang penting itu. Lalu lebih-lebih dikaitkan dengan, ya, kondisi situasi COVID-19. Dan memang itu menjadi bumbu-bumbu sedap, ya, yang dibungkus dikemas oleh media, ya.
saling tuding, saling kecam, saling untuk menyalahkan. Pandemi adalah penyebabnya si A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan seterusnya. Nah, sehingga ini bagaimana nanti pemateri Pak Mirza ini nanti mengemas itu menjadi konsumsi kita untuk wawasan dan sekaligus untuk implementasi kita, aplikasi di dalam kehidupan, di dalam kebersamaan kita ini. Jadi sangat penting sekali. Ya, saya ucapkan Dirgahayu HUT RI ke-76. Ya, hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia. Jayalah kita semua menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Merdeka! 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 Itu salam merdeka ya. Kalau dulu pejuang-pejuang kita itu mengucapkan ya merdeka itu ada tersirat bergetar di jiwa dan raganya itu. Tapi sekarang ini kalau kita ucapkan mungkin tidak seperti dulu karena kegembiraan kita itu tadi ya, euforia kita dengan kegembiraan kita lepas dari segala belenggu penjajahan ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengantar ini. Ya, mungkin saya juga sekaligus membuka ya ini ya, saudara panitia ya. Baik, dengan mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pada hari ini ya kita nyatakan dibuka. Baik, terakhir ya tidak ada gading yang tidak retak. Itu saja artinya bila ada ya suatu kelemahan kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, sudah tiba kita di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah yang dinanti-nanti mungkin dari rekan-rekan, yaitu adalah penyampaian materi oleh pemateri kita oleh Bapak Mirza. Kepada Bapak, tempat dan waktunya dipersilakan. Oke. Bentar ya. Ini kayaknya ada latar ya. Saya mati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Yang Mirza, kami hormati Bapak Dr. Hambali MSI selaku Alhamdulillah. DPL ya. Jadi FYI, Pak Hambali ini pimpinan saya di kampus. Jadi bos saya. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau. Jadi nanti kalau Pak seandainya Mirza. ada kurang-kurang sedikit tolong ditambahkan ya Pak. Ya, Karena Pak Mirza. nyambil Halo. akreditasi kemarin belum selesai Pak. Halo Pak Mirza. Iya. Ya, saya minta izin lah dia. Saya Iya Pak. untuk berpindah ke lain hati. Ada yang mau Oke. saya apa lagi ya? Sip Pak. Saya garap. Terima kasih Pak ya. Oke, bisa dilanjut Pak Mirza. Ya, Nanti Pak. ada pertanyaan-pertanyaan ini mereka ingin tahu gitu ya. Iya. Saya terima kasih. Ya, saya Oke Pak. izin untuk live dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Mirza dan Waalaikumsalam, semua ya. warahmatullahi. Semua saya minta izin. Ya, Pak. Boleh saya dijadikan sebagai co-host untuk presentasi, untuk menampilkan slide saya.
Sudah bisa, Pak. Oke, sebentar. Baik. Selamat pagi ya semuanya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Alhamdulillah pada hari Selasa ya, hari Selasa 17 Agustus ya. Ini tinggal 24 menit lagi detik-detik proklamasi dikumandangkan sekitar 70 sekarang 45 ya, 45 2021 76 ya. Benar ya? Ya, 76 76 tahun yang lalu para founding fathers kita ya di pengangsaan Timor nomor 56 ya mendeklarasikan tentang hari kemerdekaan. Karena kalau seandainya kita tidak mempunyai para founding fathers kita ya seperti yang kita tahu saat ini ada Bapak Insinyur Soekarno, Pak Muhammad Hatta dan seluruh jajarannya, kita mungkin tidak bisa merasakan bagaimana kenikmatan untuk merasakan merdeka itu ya. Karena biar bagaimanapun kondisi kita saat ini di tengah pandemi, kita juga harus bersyukur dibandingkan negara-negara yang terdampak seperti negara-negara di Afrika dan di beberapa negara-negara yang masih tergolong miskin, kita masih sehat lah ya, walaupun kapasitas rumah sakit di beberapa daerah itu penuh gitu ya, seperti di Jakarta, di Bandung gitu ya, dan dapat kabar juga di Pekanbaru ya, itu juga sudah agak sulit mencari ya, bukan penuh tapi sudah agak sulit mencari. Oleh sebab itu sebagai warga negara, salah satu ya, wujud cinta kita kepada negara Republik Indonesia adalah menerapkan prokes. Itu adalah salah satu hal yang paling mudah gitu ya. Kalau seandainya Pak maskernya mahal gitu ya, dibandingkan dengan kuota teman-teman semuanya per bulan bisa 100.000. Kalau masker itu kan masker kain, berapa harga masker kain di Shopee lebih murah ya. Aduh, saya sebut merek ya. Itu lebih murah ya, dan bisa dipakai berkali-kali seperti itu. Jangan tergiur dengan ya masker model-model tertentu yang banyak mengundang materi kita keluar gitu ya. Tetapi gunakan masker yang benar-benar sesuai pada tempatnya. Nggak modis nggak masalah gitu ya. Yang penting aman gitu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya dihubungi oleh oleh panitia, saya nggak tahu menghubungi siapa yang hubungi saya lupa kemarin ya. Pokoknya gambar WA-nya tuh Naruto gitu ya. Saya nggak tahu tuh siapa. Jadi kalau saya cari chatnya, saya cari chat Naruto gitu ya. Ini kayaknya ada beberapa mahasiswa saya ini. 1, 2 nih ya. Saya cuman kenal ini nih Pak Bupati saya nih, Pak Rizky nih. Jadi jabatannya lebih tinggi daripada saya, Pak Bupati. Kalau saya rakyat jelata. Ini juga ada Syahid Idris ya. Syahid Idris ini pernah ngambil mata kuliah sama saya kayaknya. Semester depan juga ngambil lagi semester ini ya. Ada sekitar 5 SKS kalau nggak salah, kalau dia ngambil. Oke, itu intermezzo ya. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu nih, saya nggak begitu memperhatikan. Jadi kekurangan saya itu saya tidak hafal dengan mahasiswa saya, tapi saya ingat siapa namanya. Baik, ya tadi ya sekedar pembukaan lah ya. Kita pada hari ini kalian mengadakan kukerta ya, yang salah satunya adalah mengabdikan diri untuk masyarakat. FYI, di tengah pandemi seperti ini, gerakan-gerakan yang dipelopori oleh pemuda Indonesia, especially kalian semuanya, ya, itu merupakan salah satu bentuk wujud dari kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. It's not about what you get a value. Maksud saya bukan hanya sekedar kalian mencari nilai, tetapi apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara dan bangsa Indonesia. Karena kita juga tahu ya, di tengah pandemi seperti ini banyak sekali disrupsi ya, model-model penghancuran, baik itu dalam bentuk moral, dalam bentuk digital, yang dahulunya itu biasa-biasa saja sekarang menjadi luar biasa.
Nah, salah satu bentuknya ya dengan hadirnya perkembangan teknologi ya. Seharusnya proses-proses pengembangan teknologi itu menjadi salah satu bagian yang dapat mendukung kecintaan kita dan dukungan kita terhadap negara Republik Indonesia. Namun di sisi lain, proses perkembangan teknologi ya di era globalisasi saat ini juga seperti pisau bermata dua, di satu sisi positif dan di satu sisi negatif. Dan kita akan melihat ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Naruto tadi yang menghubungi saya lupa itu ya, siapa ya yang menghubungi saya? Ada yang masih ingat? Ada yang di sini yang menghubungi saya? Saya Pak Oh iya, Mas Rahmat Ilahi. Sorry Mas Rahmat. Ya, terkait dengan nasionalisme dan hoax di tengah pandemi ya. Intinya seperti itu ya Mas ya. Bagaimana tingkat publik kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah pandemi, kemudian bagaimana respon kita, terus bagaimana tingkat nasionalisme kita. Nah, mohon izin ya teman-teman semuanya, saya manggil teman-teman aja lah ya, karena kita ya beda-beda sedikit lah, beda-beda berapa tahun kita. Pokoknya nggak sampai beda sampai 2 dekade ya, 1 dekade aja lah cukup ya, 1 dekade 10 tahun cuman. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ini mencoba ya, namanya juga saya lagi belajar-belajar juga terkait dengan tema yang diberikan oleh Mas Rahmat ini berat gitu ya. Saya juga harus cari bongkar-bongkar materinya, baca-baca reportnya. Ini kalau seandainya biasanya saya ngasih tugas ke mahasiswa saya baca report, baca jurnal ya. Sekarang saya dikerjain sama mahasiswa disuruh baca ulang gitu ya. Tersenyum Rizky ya. Biasanya saya nyuruh Rizky nih gitu ya, buat laporan jurnal. Sekarang saya nih disuruh baca ulang gitu ya. Ternyata nggak enak ya Rizky ya. Oke. Nah, kita kenalan dulu ya. Nama saya Mirza Ardian. Saya dosen PPKN ya. Home base saya di FKIP. Jadi kalau teman-teman nanti kalau selesai pandemi mau main ke FKIP ya mungkin bolehlah, karena di sini ada Pak Bupati ya, mungkin ditraktir Pak Bupati ya. Kan gaji bupati lumayan besar tuh kalau di Indonesia. Nah, kemudian ya jika ingin keep in touch lebih, saya terbuka sih. Jangan di WA aja, saya nggak suka di WA. Gitu. Kalau di WA saya kalau lama balas gitu ya. Mahasiswa PA saya aja saya lama balasnya. Jadi kalau memang penting sekedar silahkan di Instagram. Kalau di WA itu terlalu banyak, jadi informasi yang penting takutnya kehilangan. Jadi kalau mau silahkan, nggak mesti follow di Instagram saya. Yang penting ya kamu bisa DM, ya kita diskusi di situ. Maybe next time kita bisa live IG bareng gitu. Walaupun saya jarang live IG gitu ya. Ini kadang-kadang dosen juga harus menjadi dosen milenial gitu ya, untuk mengajarkan nasionalisme gitu ya. Sekali-sekali live IG gitu ya. Kemudian apa lagi, buat reels gitu ya. Jadi untuk mewujudkan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, bukan hanya sekedar kita menjadi tentara Republik Indonesia gitu ya, bukan hanya sekedar kita berusaha untuk memberikan pidato, itu kan bisa, alangkah lebih bagus gitu ya. Tetapi wujud kecilnya ya seperti kita mampu memberikan kontribusi kita di tengah masyarakat yang positif tentunya ya. Di saat sekarang ini pemuda-pemuda Republik Indonesia yang ingin cepat naik followersnya ya buat sensasi gitu ya. Ada yang apa lagi? Yang jadi sensasi apa, kalau dulu ada yang namanya memberikan sampah atau apa tuh ke banci ya, naik tuh followernya. Kemudian apa lagi? Nangis-nangis curhat di link di YouTube, putus cinta gitu kan, seperti ya ada beberapa selebgram yang seperti itu naik followersnya gitu ya. Kemudian pokoknya segala bentuk inilah untuk menaikkan diri menjadi bagian dari influencer. Jadi walaupun secara hukumnya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada aturan yang mengatur, tapi ingat kita sebagai warga negara Indonesia
tinggal di negara yang menganut adat ketimuran, punya nilai dan etika, ya. Bagian ini yang mungkin tidak kodifikasi semua ya di dalam hukum Republik Indonesia, namun ada nilai yang jauh lebih di atas hukum seperti itu, yaitu hati nurani kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan-golongan pemuda yang demikian gitu ya, berusaha untuk marketing memarketkan diri sendiri dengan cara yang tidak lazim seperti itu. Walaupun di era disrupsi ini ya, era disrupsi itu kalau seandainya saya mengutip dari kalimat dari bukunya Renal Kasali, salah satunya itu kan perubahan dari yang dulunya nggak ada sekarang menjadi ada. Nah, yang mudah dipahami seperti itu. Kalau dulunya orang jualan baju itu yang harus ada toko fisik gitu ya, dalam artian buka toko sewa gitu ya. Kalau sekarang nggak mesti, tinggal buka handphone, buka Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Nah, ini ketahuan nih kalau yang perempuan-perempuannya ini kan rajin belanja ya. Apalagi diskon sale 17 Agustus ini ya. Kemarin 88 ya kan. Oke ini. Iya yang lu aja ya Mbak Vivi ya. Oke. Apalagi ada gratis ongkir di Shopee. Ya. Masih gratis ongkir Mbak Vivi di Shopee? Masih kalau pakai Shopee Pay. Shopee Pay ya. Oke, nah itu hanya sekedar intermezzo ya. Nah pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat kepada saya lebih kurang ya intinya pemuda Indonesia anti hoax gitu ya. Bagaimana sih menjadikan pemuda Indonesia anti hoax gitu ya. Kalau seandainya kita lihat rentang 2014 sampai 2014 atau menjelang 2021 pertengahan ini, media sosial itu menjadi salah satu media yang mentransmisikan banyak hoax di masyarakat. Ya, baik itu melalui WhatsApp, itu Telegram, apalagi Instagram paling banyak ya, kemudian YouTube gitu ya. Karena kalau seandainya kita melihat di Indonesia ini merupakan salah satu pengguna internet yang paling banyak di Indonesia, di dunia ya. Jadi dari 270 juta jiwa ya, 270 juta jiwa masyarakat Indonesia yang melakukan akses internet. Nah, ini sekitar tahun berapa nih ya? Saya lupa nih update-nya, 2017 atau 2018 ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan tentu makin banyak ya, karena siswa SD, SMP sampai TK sekalipun itu sudah mengakses internet gitu ya, menggunakan daring. Nah, kan nggak mungkin disurvei ya, anak TK mengisi survei, mereka nggak bisa baca. Jadi mungkin belum termasuk di sini. Jadi gambaran umumnya sekitar 63 juta jiwa ya masyarakat di Indonesia itu sudah menjadi internet user, yaitu menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop seperti itu atau gadget yang lain. Nah, kemudian sekitar 55 juta pengguna internet itu per bulan yang aktif, kemudian 28 juta. Jadi per hari ini dari jam 12 malam sampai 12 malam nanti itu sekitar 28 juta orang mengakses internet ya. Nah, jadi ini sangat besar ya pangsa pasarnya. Oleh sebab itu makanya timbul influencer itu karena di tengah pandemi seperti ini orang banyak melakukan aktivitas di rumah. Coba kalian lihat ya. Coba kalian selama libur 2 bulan ini ya, kalian libur nih kuliah, bangun tidur apa yang kalian lakukan? Pasti pegang HP walaupun cuma sekedar nengok notifikasi yang tidak ada gitu ya. Ya kan? Karena kalau para pemuda, anak-anak muda nengok handphone pasti lihat notifikasi gitu ya, berharap ada yang chat gitu ya. Percuma pulsa banyak, kuota banyak tapi nggak ada yang chat gitu kan, itu kan miris gitu ya. Nah, mohon bersabar karena itu adalah bagian dari ujian ya. Nah, kalau seandainya kita lihat persentase umurnya ya, persentase umur pengguna internet itu 22,3 juta itu di rentang umur 20 sampai 24 ya, umur-umur kalian lah ya. Sedangkan 24 juta ya, 24 juta itu 25 sampai 29 dan selebihnya di atas umur 30 seperti itu. Nah,
dari sekian banyak itu ya 95% ya 95% itu ketika berselancar di dunia maya itu mengakses sosial media ya. Ya. Jadi nggak salah kalau saat ini mekanisme hoax itu banyak terjadi. Nanti kita akan lihat report dari salah satu lembaga Edelman yang melakukan survei di Indonesia, ya salah satu negara yang disurvei itu adalah Indonesia, itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia itu sangat tinggi, terutama pengguna media sosial. Nah, hubungannya apa ketika saya menampilkan ini? Ya, hubungannya nanti adalah kita akan melihat bagaimana ya hoax itu berawal dari media sosial seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini. Oh, ini nanti nih. Nah, kita akan melihat dulu konsep hoax. Karena kalau nasionalisme tentu teman-teman sudah tahu yang seperti disampaikan oleh Pak Ambali bagaimana misalnya Mas Rahmat itu cinta terhadap Indonesia, berusaha untuk melindungi segenap tumpah dan darah, yakin bahwa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya gitu ya, karena sudah menginternalisasi itu nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Karena di beberapa literatur bahwa Indonesia juga bagian dari nation state gitu ya, negara bangsa. Yang kita bukan hanya sekedar berasal dari etnis Melayu saja gitu ya, bukan hanya sekedar etnis dari ranah Minang gitu ya, kemudian Batak, tetapi kita bagian dari unsur-unsur kecil dari seluruh bangsa Indonesia seperti itu dari Sabang sampai Merauke. Dan ini cenderung karena kita berbeda, cenderung terjadi fraksi-fraksi atau terjadi perbedaan yang mengakibatkan bisa menimbulkan perpecahan gitu ya. Makanya kita bersyukur dengan konsep semboyan kita, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menyatukan dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, permasalahan yang terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini ya ini hoax ini gitu ya. Nah, ini bentar ya. Nah, kita melihat sebenarnya hoax itu apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, hoax itu ya. Nah, kita kan sering nih dengar hoax menjelang 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kan menjelang informasi tentang hoax itu sendiri. Kalau saat ini kita lihat adalah informasinya sebenarnya tidak benar, tapi seolah-olah dibuat benar adanya. Nah, contohnya gitu ya. Contoh dari hoax itu gimana? Ini contoh aja nih sedikit. Nah, ini rata-rata biasanya di Facebook nih banyak gitu ya, panas ekstrim gitu ya, panas ekstrim menyebabkan plastik mobil tuh lumer nih seperti itu, seolah benar nih ada foto ya kan, ada videonya ya kan, kemudian yang posting juga cukup terpercaya seperti itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita mempercayai segala sesuatunya, maka kita harus melihat keabsahan dari suatu informasi. Nah, oke, kita balik lagi ya. Nah, ciri-ciri hoax itu ya, sebelum kita masuk ke nasionalisme ya, mengakibatkan kecemasan, permusuhan, kemudian kebencian, sumber berita ya pasti nggak jelas seperti itu ya. Sama kalau si dia bilang lagi kalau kalian bertanya dengan teman kalian, kamu lagi di mana gitu ya, ini lagi bantu ibu di rumah gitu kan, makanya ada prinsip no picture hoax gitu ya. Ya kan, kalau seandainya kalian nanya sama teman kalian lagi di mana, OTW gitu ya, harus minta fotonya lagi OTW di mana ya kan, jalan dari depan rumah ke gerbang juga OTW mah gitu ya. Nah, jadi konsep no picture hoax itu mungkin salah satu timbul ya dari sini. Nah, seringkali bermuatan fanatisme atas nama ideologi ya. Nah, karena secara psikologi ketika kita mempunyai kesamaan, kemudian ketika kita mempunyai segala sesuatu yang kita merasa senasib sepenanggungan, apalagi punya identitas identitas kesukuan ya, atau organisasi tertentu, ketika ada isu masuk itu ya, maka
kita juga ikut secara latah untuk berkontribusi untuk menyebarkan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam konteks hoax ini sendiri ya. Ini sangat bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, tentu akan mengikis nasionalisme seperti itu ya. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu karena pada umumnya hoax itu adalah berita bohong yang tidak ada sumbernya. Pun kalaupun ada sumbernya ya, ada sumbernya juga harus diklarifikasi dengan berbagai metode seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, setidaknya ada yang diklasifikasikan dalam hoax itu sendiri ya. Jadi sebelum kita menilai bahwa itu adalah hoax atau bukan, maka kita harus memahami apakah ini misinformasi atau disinformasi ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada misalnya ini nih, kalau seandainya yang Rocky Gerung Fans Club, No Rocky No Party ya, pasti satir ini adalah kata-kata yang sangat lazim digunakan seperti itu ya, yang berarti tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang cerdas, apalagi kalian adalah mahasiswa, tentu bisa membedakan antara yang informasi yang benar-benar kita bisa terima dan mana yang bisa kita klasifikasi sebagai tindakan yang tidak perlu kita berikan respon gitu ya. Kadang-kadang kan karena semangatnya udah sharing gitu ya. Ada pembagian kuota gratis gitu ya. Sering ya dari provider tertentu, kirim ke 5 orang teman kamu, maka otomatis akan dapat. Nah, kalau kamu mengirimkan, berarti kamu sudah termakan isu yang tidak benar. Nah, dalam laporannya salah satu lembaga Adel itu kalau nggak salah, dia menyebutkan bahwa itu tidak termasuk higienis, informasi yang higienis. Nah, salah satu ciri informasi yang higienis itu adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kemudian itu ada namanya konten yang menyesatkan, yaitu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu dan individu. Nah, ini nih bagi vaksin yang anti vaksin gitu ya, misalnya golongan anti vaksin yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu berisikan microchip, asik ya kan, berat ini kan pembahasannya ya Kak. Kemudian vaksin bisa menurunkan apa lagi, nanti kita lihat tuh di Kominfo jelas itu terkait dengan misinformasi terhadap vaksin gitu ya. Vaksin bisa menurunkan apa lagi, bisa membatasi umur, ada kan, nanti 15 tahun ke depan baru sakitnya terasa ya, kalau sekarang memang nggak apa-apa. Nah, ini kan adalah bentuk-bentuk tindakan yang menyesatkan. Dan beberapa juga misalnya artis kemudian influencer yang ditangkap ya, kemarin yang dari Bali ya, akhirnya dia divaksin juga ya. Nggak percaya vaksin, nggak percaya COVID dan sebagainya. Nggak percaya mah terserah gitu ya. Bagi mereka nggak percaya terserah. Tapi jangan menyebarkan bahwa itu untuk khalayak ramai seperti itu. Karena itu akan memberikan dampak yang tidak baik untuk masyarakat. Ya. Nah, itulah susahnya bagi kita yang punya sosial media, harus bijak dan benar-benar mampu menguasai ibu jari kita untuk dari tekan share gitu ya. Kalau dulu yang akan dipertanggungjawabkan semua indera gitu ya, bahasanya mata, kemudian mulut gitu ya. Masih ingat ya kalau di SD, kalau di hari hisab nanti ya, kita akan dipertanggungjawabkan mulut, hidung, mata, kaki, tangan, dan ini spesifik lagi mungkin sekarang adalah pertanggungjawaban ibu jari gitu ya, dari tindakan share yang tidak benar ya. Kemudian kalau saatnya kita lihat akun-akun misalnya dari YouTube itu kan banyak sekali ya hal-hal yang kadang-kadang menurut kita nggak sesuai dengan etika atau informasi yang seharusnya diberikan gitu. Kemudian konten palsu yang bisa merugikan, dan ini semuanya bisa dipidanakan gitu ya. Jadi hati-hati bagi kalian adalah yang sedang merintis karir sebagai YouTuber. Ada ya? Ada di sini yang sedang merintis karir sebagai YouTuber? Ada? Mbak Cynthia? Enggak ya? Oke.
Jadi mana tahu jadi YouTuber, beauty influencer gitu ya kan, bisa jadi gitu ya. Nah, ini nih, kenapa sih saya lebih concern terhadap sosial media gitu ya. Penyaluran hoax yang paling terbesar itu terutama Facebook ya. Karena pengguna Facebook itu lebih merakyat gitu ya. Walaupun Facebook itu ditemukan 2008 atau 2010 ya, kalau nggak salah. Karena saya punya Facebook itu tahun 2000 berapa, 9 atau 8 gitu ya. Sekarang sudah dinonaktifkan gitu. Karena terlalu banyak informasi-informasi yang berseliweran di sana gitu ya, yang tidak bisa melihat ini benar atau enggak, itu kan asal share gitu ya. Yang penting like ya banyak gitu ya. Bisa dapat promosi gratis. Nah, ini adalah sarana-sarana hoax yang sering ditransmisikan melalui sosial media, aplikasi chatting WA gitu ya. Kirim ke 5 orang teman kamu, maka kamu akan dapat pulsa gratis gitu ya. Nah, itu hoax gitu ya. Cuman merugikan atau enggak ya kita belum tentu merasa dirugikan, tinggal dilaporkan saja. Kemudian situs web gitu ya, televisi, media cetak, karena penggunaan televisi di era digital sekarang itu saya nggak tahu ya, kami aja di rumah sudah jarang nonton televisi gitu ya. Karena tentu generasi-generasi saya aja yang udah nggak generasi milenial gitu ya, saya generasi apa ya, X, Y, Z ya. Kalian kan milenial banget nih gitu ya. Udah jarang nonton TV apalagi kalian seperti itu. Saya yakin TV itu hanya sekedar pajangan saja. Apalagi nonton baca koran gitu. Saya yakin dalam 1 bulan ini mungkin bisa dihitung dengan jari kalian baca koran fisik ya. Bukan koran dari detik.com gitu ya, tetapi misalnya Kompas gitu ya. Nah, itu mengatakan bahwa perubahan kebiasaan kita sudah berbeda. Nah, kita lanjut lagi nih, kita melihat bagaimana hoax ya. Hoax itu dapat mengikis nasionalisme dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, kalau seandainya teman-teman melihat, tentu dampak hoax itu banyak macamnya gitu ya. Apalagi pas saat pemilihan presiden kemarin, kemudian masih terasa dampaknya sekarang, apalagi sampai saat ini juga di tengah pandemi seperti ini, hoax berseliweran, terutama terkait dengan vaksin, kemudian terkait dengan COVID-19. Nah, saran saya kepada teman-teman, ya ketika kita tidak mempunyai ilmu akan hal yang disampaikan lewat informasi yang kita terima, maka coba melakukan cross-check. Dan inilah yang membedakan kita dengan generasi yang terdidik dengan yang tidak terdidik. Ya. Kalau seandainya level kalian, ya misalnya level mahasiswa saja masih termakan hoax, apalagi misalnya orang tua kita yang di kampung atau saudara-saudara kita yang untuk mengakses informasi aja susah, pasti akan lebih dampaknya jauh lebih signifikan dibandingkan kita. Kalau kita sudah percaya terhadap sesuatu, kemudian kita dapat informasi yang lain yang sumbernya terpercaya, kita akan segera berubah mindset berpikir kita, gitu ya. Tetapi tidak dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang merasakan untuk mendapatkan internet aja susah, apalagi untuk melakukan cross check. Nah, rata-rata mereka berada di daerah yang cukup terpencil, kemudian tingkat ekonomi yang relatif rendah gitu ya, karena mereka berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber primer terlebih dahulu, misalnya makanan, kemudian pakaian. Mereka nggak memikirkan bahwa hoax itu apaan sih gitu ya, hoax itu apakah bisa mengikis nasionalisme atau enggak. Yang mereka butuhkan adalah besok makan apa gitu ya, dan mereka rata-rata nggak peduli terhadap hoax seperti ini. Cuma kalau saatnya kita lihat bagaimana fenomena, misalnya kalau saya sih bilang COVIDiot gitu ya, bagaimana orang memandang COVID itu sebagai segala sesuatu yang punya persepsi mereka masing-masing gitu ya, bukan tidak ada dasar dan sumbernya. Misalnya yang saya sampaikan tadi, misalnya COVID itu vaksin COVID itu dari Cina ya kan, itu ada microchipnya, nanti suatu saat kita bisa digerakkan seperti zombie ya kan. Kemudian ada yang udah divaksin langsung meninggal. Terus vaksin Sinovac itu apa lagi ya yang pernah saya baca, vaksin Sinovac itu
bisa membatasi umur kita gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan kapasitas kita untuk menentukan oh benar atau enggak. Yang kita lakukan adalah kita sebagai warga negara, ketika negara itu sudah memberikan rekomendasi, ya tentu sudah ada persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Nah, tinggal ketika kita tidak merasa yakin, ya sudah tinggal cari informasi yang benar, kemudian cari hasil-hasil penelitian, apakah vaksin itu bisa mereduksi terjangkitnya vaksin. Nah, itu yang harus kita lakukan, bukan memberikan berita bohong kepada masyarakat luas. Kalau seandainya kita nggak mau divaksin ya sudah, gitu ya, nggak masalah. Tapi tidak untuk disebarluaskan yang mengatakan bahwa vaksin itu memberikan dampak negatif kepada kesehatan seperti itu. Nah, itu yang akan bisa menimbulkan hoax. Nah, yang harus diperhatikan juga, kita yang menyebarkan informasi tersebut juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Nah, ini nih, kalau seandainya yang suka nonton gosip-gosip gitu ya, para artis atau influencer saling ngelapor polisi gitu ya, misalnya merugikan nama baik, pencemaran nama baik. Nah, ini 28 ayat 1 nih. Ya, yang sering mau direvisi ya ini ya oleh kemarin kalau nggak salah Bapak Ngabalin ya yang berdebat ya kalau nggak salah di salah satu stasiun televisi, kalau nggak salah saya ini akan direvisi karena mengandung ayat-ayat karet. Tapi kita berdoa saja bahwa pemerintah memberikan jaminan ya kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan walaupun mendapatkan keadilan ketika berurusan dengan hukum seperti itu. Tidak ada tindakan zolim seperti itu ya. Nah, itu harapan kita. Baik, nah cara identifikasi hoax. Kemudian yang pertama itu adalah kita harus biasanya hoax itu judulnya provokatif gitu ya. Akibat pemadaman listrik PLN 350.000 TKI ilegal dari LRC masuk ke Indonesia. Wah, ini kan ya, ini sangat provokatif gitu ya di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu ya. Walaupun ada TKA yang masuk tapi nggak sampai 350.000 mungkin ya. Itu harus dicek lagi benar atau enggak. Nah, di sini dilihat ya. Judul-judulnya kan sangat provokatif. Saya tidak bilang bahwa ini hoax atau enggak, tetapi ketika kita tiba-tiba langsung percaya kemudian melakukan share terhadap informasi yang belum pasti kita cross-check kebenarannya, maka akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa seperti itu ya. Misalnya terjadi kericuhan, kemudian pengepungan di bandara, bisa jadi seperti itu ya, karena tingkat dan dibumbui ya, apalagi dengan dibumbui oleh isu-isu terkait dengan SARA. Nah, ini sangat luar biasa efeknya sehingga harus direduksi ya, harus dipilah-pilah sebelum melakukan share terhadap informasi tertentu. Nah, kita contoh lagi nih ya. Kalau seandainya berita-berita benar itu ya normal aja gitu ya. Ini money changer dirampok, 1 pelaku diamankan. Ya. Itu kan lebih ini ya, lebih aman gitu ya. Kalau ini kan kemudian yang kedua itu adalah cermati alamat situsnya. Kalau seandainya situs-situsnya tidak trust, tidak terpercaya ya udah jangan bulat-bulat diterima. Kemudian yang ketiga periksa fakta ya. Nah, ini kan rata-rata media yang ada di Indonesia yang rata-rata trust lah, walaupun ada beberapa di antara media ini yang diboikot ya, ada beberapa yang diboikot oleh beberapa komunitas karena tidak menampilkan data dan fakta secara nyata dan real gitu. Ya, terlepas daripada itu ya kita sebagai generasi muda yang nggak mudah terpancing oleh hal yang demikian. Kemudian keaslian foto ya, itu cek juga. Nah, ini nih, kita agak serius sedikit nih di sini. Di sini data ini menunjukkan bahwa yang saya sampaikan tadi, bentar ya. Ya, ini dari Edelman Trust Barometer. Teman-teman bisa akses
secara gratis di sini. Saya juga baru dapat tadi salah satu NGO yang lembaga yang memberikan yang sering mengeluarkan informasi terkait dengan kepercayaan publik di masyarakat terhadap negara. Pada tahun 2020 ke 2021, Edelman memberikan hasil report, ya, hasil reportnya bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap pada institusi negara seperti itu. Nah, di sini diklasifikasi kembali gitu ya. Di sini diklasifikasi kembali. Kalau secara umum dia turunnya cuma satu tingkat dari 72 ke 73. Kemudian di sini diberikan level terhadap aspek bisnis, media, pemerintah dan NGO. NGO ini kayak yayasan, kemudian kayak NGO seperti lembaga ini ya, kayak Greenpeace, seperti itu, kayak lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Nah, yang saya ajak untuk fokus itu di pemerintahnya, itu -5 gitu ya. Nah, artinya dengan berbagai polemik, kemudian isu COVID, bukan isu COVID ya, kejadian isu-isu yang membuat COVID itu menjadi bahan hoax seperti itu ya, itu mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi agak sedikit ragu terhadap institusi pemerintah gitu ya, karena banyak sekali yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya dari vaksin ya, yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan gitu ya. Nah, disinilah seharusnya pemerintah Republik Indonesia bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat gitu ya. Karena pada dasarnya negara hadir itu adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya gitu. Nah, ketika ada masyarakat gitu ya, notabene masyarakat secara umum tidak percaya lagi dengan institusi negara, maka ini yang harus dikhawatirkan ya, karena bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang perpecahan, dan ini tentu bisa menghasilkan mengikis jiwa nasionalisme. Oleh sebab itu ya, di tengah hiruk pikuknya masyarakat terhadap pandemi COVID ya, maka yang harus kita antisipasi adalah cara berpikir sehat. Cara berpikir sehat yang saya maksud adalah kita tidak mudah diprovokasi, ya, tidak mudah diprovokasi oleh isu atau informasi-informasi yang belum jelas, gitu ya. Karena kita bisa melihat misalnya di saat kondisi objektif sekarang itu adalah ketersediaan vaksin itu kan susah ya. Di sini sudah divaksin semuanya? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah divaksin gitu ya. Walaupun tidak 100% terhindar dari infeksi COVID, setidaknya dapat memberikan keringanan terhadap efek yang dirasakan seperti itu. Nah, kalau seandainya kita kaji lebih lanjut, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berlebihan itu dapat mengakibatkan negara itu bisa chaos gitu ya. Nah, bisa terjadi demonstrasi di mana-mana. Seharusnya misalnya pelaksanaan PPKM contoh kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di kota itu sering ya dicegat sama polisi ya atau tentara gitu ya. Nah, sebenarnya PPKM ini kan dilakukan untuk pembatasan kegiatan masyarakat dalam menekan lajunya tingkat penyebaran COVID gitu ya. Cuman ketika pemerintah tidak hadir di dalamnya untuk memberikan informasi, kemudian memberikan ketenangan kepada masyarakat, tentu ini akan menimbulkan suatu masalah baru ya. Misalnya terjadinya respon masyarakat yang melawan pemerintah, kemudian yang tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Karena mereka merasa bahwa mereka nggak percaya lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya di sini, misalnya baik itu pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi atau di level nasional, seharusnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ya kan? Kalau seandainya
ketika negara tidak mampu memberikan rasa nyaman, maka itu akan menimbulkan potensi-potensi terjadinya demonstrasi secara anarkis. Nah, oleh sebab itu, ya untuk menanggulanginya itu ya secara di tengah pandemi seperti ini ya kita bisa lakukan pertama forum anti fitnah gitu ya. Silahkan ikut di berbagai sosial media itu kan banyak gitu. Di sini contohnya tuh forum anti fitnah, hasut dan hoax di Facebook ada. Kemudian di Twitter tuh Turn Back Hoax ada, kemudian akun CCIC Polri, kemudian akun BSSN Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan ini adalah fasilitas-fasilitas yang gampang untuk dijangkau oleh kita sebagai warga negara. Sehingga tinggal buka aja ya, semua bisa selesai. Atau ya kalian ingin melaporkan konten hoax bisa melalui aduan konten di Kominfo ya. WhatsApp-nya ada, kemudian Twitter-nya juga ada. Nah, ini ada juga perkumpulan masyarakat anti fitnah dan hoax di Indonesia melalui laman turnbackhoax.id. Nah, intinya gimana gitu ya? Karena rata-rata yang menyebarkan hoax itu pasti jarang baca, ya. Pasti jarang baca. Oh, ini lihat judulnya bagus itu ya udah share, lihat judulnya bagus share gitu ya. Jadi nggak baca dulu mereka. Nanti kalau sudah tahu itu, oh baru bilang saya nggak baca. Itu udah salah satu tindakan yang tergolong lalai. Nah, ini nih yang harus ditingkatkan. Gimana caranya meningkatkan wawasan kebangsaan, ya? Karena dengan semakin meningkatnya kita mempunyai wawasan kebangsaan yang merupakan pemahaman masyarakat tentang jati diri bangsanya, kita kenal siapa negara kita kenal siapa yang memimpin kita, maka tidak akan terjadi seperti ini, ya. Nah, kalau seandainya kita betul-betul mencintai negara Republik Indonesia, tentu kita mengenal siapa presiden kita, siapa pemerintah kita, gitu ya. Kalau seandainya kita mempunyai persepsi yang baik dengan pemerintah, kemudian pemerintah juga sebaliknya menunjukkan itikat yang baik, maka tidak akan timbul hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya terjadi kerusuhan seperti tahun 98. Nah, kalau seandainya kita berkaca dari tahun 98 kan adanya intinya satu, tidak percaya lagi pemerintah untuk mengelola negara seperti itu. Nah, ini kan bisa terjadi nih kalau seandainya masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Gitu. Nah, ya, intinya bagaimana kita cara memandang bangsa Indonesia itu dari dalam dan luar seperti itu ya. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri kita tahu nih, ya, sama kayak kita mengenal diri kita sendiri. Misalnya Rizky mengenal dirinya sendiri. Ya. Sejauh mana Rizky mengenal? Apakah dia bisa mengidentifikasi kelemahannya, kekurangannya, atau kelebihannya? Ya kan? Nah, kalau saatnya kita belum bisa mengidentifikasi seperti itu, berarti kita belum kenal dengan siapa kita, apalagi kita untuk mengenal Indonesia. Nah. Oke, ini ya. Tipsnya ya banyak baca, kemudian ini elemen-elemen berita hoax-nya sebanyak-banyaknya mungkin, jangan hanya terputus di tangan Anda, ini sering banyak sekali nih. Tapi dalam kebaikan misalnya mengaji atau beribadah ya silahkan lah ya, sesuai dengan amalan sunnahnya, sesuai dengan amalan dan ketentuan dari agama masing-masing. Nah, kemudian cek sumber berita ya, URL-nya dicek. Ya. Caranya gimana? Nah, ini nih teman-teman bisa lihat kalau misalnya YouTube data viewers ya, dari Amnesty International ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja URL-nya. Kemudian Jeffrey Exit Viewer, kita bisa mengecek sejauh mana tingkat kebenaran dari informasi yang ditemukan. Kemudian ini Hoax Analyzer ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi gratis yang bisa kita temukan secara mudah. Nah, ini bagaimana Hoax Analyzer-nya bekerja. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi memang panjang gitu ya, tetapi untuk menghindari undang-undang tindak pidana di ITE ya kalian juga harus lebih cerdas gitu ya. Karena kalian di atas
udah umur di atas 17 tahun ya sudah menjadi subjek hukum ya. Kayak gitu ya Rizky ya, sudah ngambil hukum pidana ya Rizky. Nah, saya juga nggak tahu tuh. Kata Rizky iya berarti iyalah tuh ya. Nah, nih. Namun dalam bernegara ya kita di Indonesia tersedia keterbukaan informasi publik ya. Nah, keterbukaan informasi publik itu menjadikan informasi adalah hak individu. Jadi setiap informasi itu bisa kita cek kebenarannya karena itu adalah hak bagi kita ya. Walaupun negara sekalipun mempunyai informasi yang tentunya tidak bersifat rahasia ya, itu boleh diakses oleh warga negara Indonesia ya. Nah, semua informasi bukan rahasia kecuali yang dirahasiakan. Misalnya berkaitan dengan sandi negara ya. Itu kan nggak mungkin juga kita akses gitu ya. Tapi misalnya ketersediaan rumah sakit yang masih menerima COVID, nah itu boleh kita dapatkan gitu. Ya, kemudian vaksin gratis dimanapun itu hak kita untuk kita dapatkan gitu ya. Kemudian untuk mempublikasikan informasi tidak harus melalui serangkaian proses gitu ya. Masa iya untuk sekedar posting di sini sedang ada vaksin harus lapor negara dulu ya kan. Itu kan keterlaluan ya kalau memang demikian, dan kita sudah diatur dalam Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi dan informasi publik. Nah, sebenarnya pemerintah dan masyarakatnya seperti ini hubungannya gitu ya. Kolaborasi. Kalau seandainya dari satu sisi saja, misalnya pemerintah ke rakyat aja, tentu itu akan menimbulkan tindakan-tindakan otoriter. Tentu Rizky sudah belajar ilmu politik ya. Salah satu buku Al Prinsip dari Niccolo Machiavelli gitu ya, kekerasan sah untuk dilakukan. Nah, itu nggak benar ya. Itu cuman terjadi di para pemimpin di abad 16-17. Nah, ini seharusnya untuk menghindari itu, semakin terbukanya pemerintah terhadap informasi, maka hoax akan terus tergerus, pasti tergerus itu. Karena salah satu informasi yang harus kita percaya adalah dari negara. Negara punya akses terhadap seluruh sumber daya untuk memberikan informasi kepada publik. Tapi kalau seandainya justru sebaliknya, maka itulah akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Tapi kalau makanya konsep negara itu, konsep pemerintah itu dia hadir di tengah masyarakat. Kalau seandainya ada pemerintah gitu ya, ada pemerintah, dia cuma sibuk mikirkan bagaimana baju dinasnya itu merek Louis Vuitton, kemudian sepatunya itu Christian Louboutin, apalagi tasnya tuh Hermes gitu ya, dia nggak bakalan mungkin berpikir bahwa dia ada di masyarakat karena status sosialnya udah beda, ya kan? Rata mikir aja gitu, masa iya Christian Louboutin mau dibawa jalan becek gitu ya kan? Mikir 1000 kali gitu ya. Masa iya Louis Vuitton itu diduduk sembarangan di emperan kali ya, mikir 1000 kali itu mah, ya kan? Apalagi itu dibiayai oleh negara. Nah, itu lagi hangat ya. Masa iya dinasnya ada logo LV gitu ya kan. Itu kan impossible ya. Ya. Rakyat untuk makan aja susah gitu ya. Masa pejabat negara mikir untuk baju dinasnya sekelas LV. Padahal 30 ribuan banyak tuh di pasar. Ya kalau mau kaya jangan jadi pejabat gitu ya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman pada hari ini punya mindset bahwa saya harus jadi orang kaya, jangan jadi pejabat publik, jadi pengusaha ya. Karena kalau seandainya berharap kaya dari pejabat publik ya korupsi, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya masih banyak kekurangan gitu ya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, kita masuk acara selanjutnya.
pada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai perihal penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, dipersilakan. Kayaknya nggak ada nih Rizky. Udah pada pinter-pinter semua nih. Nggak boleh Iya, Pak. Mungkin dipaksakan loh ada Rizky. beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun sebelumnya, Pak. Ada Oh beberapa gitu. apa kan ya, dihimpun juga kan beberapa pertanyaan dikhususkan gitu kan. Jadi mungkin bisa Rizky langsung bacakan ya, Pak. Boleh. Kalau nggak bisa tanya Pak Hambali ya. Iya, Pak. Yang pertama tuh Pak, mengapa peningkatan sikap nasionalisme di kalangan mahasiswa itu agak sulit dibandingkan di era reformasi dulu, Pak? Oke, kita jawab satu-satu lah ya. Mengapa? Gimana tadi? Mengapa peningkatan sikap nasionalisme, sikap nasionalisme di kalangan berkurang mahasiswa, ya? Mahasiswa sekarang tuh berkurang dari iya, Pak. Zaman reformasi gitu. Kalau dibandingkan ya. Iya, Pak. Nah, jadi ini unik nih. Senang nih saya dapat pertanyaan kayak gini. Pertanyaan saya balik lagi ya, boleh bertanya ya sama teman-teman semuanya ya. Boleh ya. Nah, kalau menurut teman-teman hari ini yang menjadi permasalahan di negara kita apa? Yang menjadi isu yang paling meresahkan bagi masyarakat kita apa? Boleh jawab bebas gitu ya. Anggap aja kita discuss. Kalau izin jawab Pak. Ya boleh langsung aja. Farid Pak, kalau menurut saya yang sekarang jadi isu di negara kita tentang nasionalisme dan agama Pak, terutama nasionalisme agama ya. Itu yang membuat resah Zikri ya. Yang membuat resah teman-teman yang lain ada nggak? Ada nggak yang menjadi keresahan teman-teman? Kalau menurut saya kalau bersuara gitu nanti diciduk gitu, Pak. Oke, keterbatasan mengungkapkan pendapat ya. Nah, itu yang nggak apa-apa, sebutin aja yang kalian resahkan gitu. Ada nggak yang kalian resahkan? Cuma 2 nih. Cuma 2. Itu Pak, apa namanya? Hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oke. Penerapan hukum, oke. Supremasi hukum ya. Yang ketiga apa? Baru 3 orang nih. Dari 16 baru 3 orang gitu. Atau yang lain nggak? Birokrasi, Pak. Birokrasi yang bertele-tele ya. Iya, minta fotokopi KTP padahal udah ada KTP. Iya, disuruh vaksin, suruh bawa KTP. Disuruh mau ngurus KTP, suruh bawa vaksin gitu. Harus buat vaksin ya. Harus sudah vaksin. Nah, itu kan ayam telur ayam ya, gitu ya, Vivi ya. Nah, baru 4 nih. Baru 4. Oke ya. Inilah 4 dari isu yang teman-teman resahkan gitu ya. Nah, sebenarnya banyak isu yang seharusnya menjadi resah bagi kita. Pertama, ketika pengangguran yang banyak gitu ya. Kemudian tidak meratanya sosial ekonomi, kasus korupsi. Nah, itu merupakan isu-isu sosial yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sejauh mana teman-teman memahami dari konteks tersebut? Sebanyak apa teman-teman mengakses informasi hal-hal itu? Kemudian sejauh mana teman-teman aware dan mampu untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial masyarakat untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Nah, itu dulu tuh. Ya. Karena di tengah pandemi seperti ini tentu keterbatasan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan publik gitu ya. Walaupun kita punya media massa di Indonesia saat ini ya, punya media massa, tetapi justru relatif tidak begitu menjadi kritik yang sangat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Nah, beda
kenapa saya sampaikan demikian? Karena pada hari ini mahasiswa tidak terpanggil gitu ya, tidak terpanggil untuk menyelamatkan negaranya gitu. Coba kalian rasakan gitu ya. Sejauh ini kalian mau nggak terlibat untuk hal-hal yang mengatasi permasalahan yang kayak tadi? Atau kalian mahasiswa sekarang justru sibuk foto sana, foto sini, update lagi di Instagram gitu ya, lagi di mana gitu ya, memperbanyak follower seperti itu. Nah, bedanya dengan saya nggak bilang itu jelek, nggak semua juga yang melakukan seperti itu, enggak itu. Tetapi jika dibandingkan dengan masa tahun 98, di sana secara psikologis negara Indonesia itu sedang berada di bawah tekanan seperti itu ya. Tingkat ekonominya amburadul, kemudian pemerintahannya yang relatif otoriter seperti itu. Justru dengan tekanan-tekanan seperti itu membuat rasa ingin bebas gitu ya. Secara psikologi tentu demikian ya. Semakin ditekan maka semakin melakukan perlawanan seperti itu. Namun pada saat ini kenapa itu berbeda? Nah, yang bisa menjawab itu teman-teman, apakah mahasiswa saat ini masih merasa resah terkait dengan kondisi Indonesia? Nah, itu yang pertama. Ketika kita merasa resah, berarti masih ada rasa nasionalisme ya. Nasionalisme suatu paham untuk bagaimana kita bagian dari negara tersebut untuk menjaganya ya, lebih kurang seperti itu. Ya, mewujudkan cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Tetapi kalau seandainya udah deh gitu ya, yang penting besok saya nggak ditangkap polisi gitu ya. Yang penting besok diemin aja, yang penting saya besok udah digaji sama negara, udah selesai seperti itu. Tapi kalau semuanya berpendapat seperti itu, ya anak-anak muda berpendapat seperti itu, maka proses pelaksanaan demokrasi itu ya tentu berjalan di tempat. Saya barusan melihat cuplikan ya semalam ya, cuplikan kalau nggak salah dari BEM UI ya. Kalau nggak salah ya, Presmanya, ketika anak muda sudah melakukan sudah memilih netral, ada yang baca nggak? Ada yang lihat nggak di Instagram? Nggak ya? Wawancara dengan Mata Najwa. Belum, Pak. Belum ya? Coba nanti di cross check ya. Kalau nggak salah beliau mengatakan bahwa ketika negara itu ketika anak muda itu sudah menunjukkan kenetralan, maka itu adalah salah satu bentuk kemunduran. Padahal anak muda itu mereka selalu merasa selalu gerah atau merasa tidak nyaman dengan kenetralan, seharusnya membela pada yang kebenaran gitu ya. Karena kalau seandainya masih mahasiswa dan sibuk dengan konflik kepentingan, tentu gimana dewasanya nanti gitu. Padahal jadi mahasiswa kan bebas dari tekanan, ya kan? Kalau udah masa mahasiswa sudah mendapat udah bagian menjadi buzzer apapun itu ya susah seperti itu. Nah, jadi kalau saya ditanya perbedaan ya tentu berbeda. Isu yang diangkat pada tahun 98 beda dengan isu yang sekarang, kondisinya masyarakatnya berbeda, kemudian tantangan sosialnya berbeda seperti yang disampaikan oleh Rahmat tadi. Ada kekhawatiran publik gitu ya, ketika menyampaikan pendapat itu justru menjadi bola panas yang diberikan kepada kita itu sendiri. Nah, saran saya harus kita memperhatikan apa yang kita share, apa yang kita sampaikan, tidak menyebutkan nama, kemudian tidak ada unsur kebohongan, kemudian diusahakan dengan menampilkan data dan fakta. Makanya kalau seandainya saya kuliah mungkin bisa ditanya sama Rizky dan siapa satu lagi ya. Tadi siapa yang laki-laki lupa saya. Syahid Idris ya, nggak ada lagi Syahid. Iya. Si Idris ketika buat tugas itu tampilkan sumber referensi ya. Itu kan minimal ya. Iya kata Rizky itu ya. Itu yang buat susahnya kata Rizky itu ya. Nah, itu tujuannya itu agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Bukan kita ngomong lepas asal ngomong saja. Nah, apalagi di tengah sosial media saat ini kita bebas mengumpulkan apapun gitu ya. Mungkin kalian tahu misalnya Charlie Anavita itu ya, yang salah satu influencer itu kan cukup bagus gitu ya.
ketika dia memberikan konten-konten gitu ya. Nah, itu punya tim untuk melihat bagaimana kontennya itu apakah sudah layak untuk ditampilkan atau enggak. Karena kalau ditampilkan secara blast langsung ya mungkin bisa juga tersandung dengan undang-undang ITE, karena bisa jadi kalau seandainya kita tidak edit gitu ya akan menimbulkan fitnah, hoax atau pencemaran nama baik. Nah, mungkin itu bisa salah satu ya Rahmat yang dikhawatirkan Rahmat tadi untuk menjawab pertanyaan dari Rizky tadi. Kenapa berbeda? Nah, bagaimana untuk menyamakan ya tinggal bagaimana yang kita sebagai generasi muda untuk memupus isunya. Bisa dikatakan dengan misalnya penangkapan itu kan merupakan salah satu bentuk di sisi lain dia penegakan hukum, iya. Di sisi lain bisa menyebabkan secara psikologi kita mikir 2 kali untuk memberikan pendapat publik seperti itu ya, Ahmad ya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Rizky. Kenapa sih berbeda? Cara menyamakannya ya tergantung dari bagaimana kita menafsirkan apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau seandainya masih ada apa bahasanya sekarang ini kan yang dibenturkan itu bukan masyarakat dengan negara, tapi sesama warga negara sedang terjadi clash gitu ya antara pendukung satu dan pendukung yang satu gitu ya, bukan ini kalau dulu masyarakat ini negara gitu ya, pemerintah nih adu-aduan. Kalau sekarang masyarakat dengan masyarakat gitu ya, karena berbeda pilihan gitu. Mungkin bisa jadi perang saudara kali ya. Berbahaya ini. Makanya jangan nyebarin hoax ya. Oke. Ada lagi? Baik, mungkin ada lagi Pak untuk pertanyaannya kan Pak, mengenai isu-isu yang sekarang kan udah Bapak jelasin juga kan, mengenai menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kan terhadap pemerintah. Pada umumnya mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu banyak yang bertentangan gitu kan. Walaupun kita tentang, besoknya mungkin udah tetap dilaksanain gitu kan, walaupun kayak misalnya undang-undang gitu kan, walaupun di demo pun berapa kali tetap disahkan gitu kan, seakan-akan nggak ada gunanya demo, tetap saja gitu, sama aja gitu kan. Jadi akan adanya kesenggangan gitu antara pemerintah dengan warga lah ibaratnya gitu kan. Jadi yang ingin Rizky tanyakan tuh Pak, bagaimana caranya kita tuh menumbuhkan sikap kepercayaan lagi kepada pemerintah setelah banyak yang mungkin yang terjadi gitu kan, yang mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang udah berlawanan gitu kan dari masyarakat tuh, bahkan mungkin merugikan masyarakat gitu. Oke. Nah, yang pertama jangan pernah golput pada saat pemilu. Pilihlah orang-orang baik. Ya, itu yang tindakan yang logis ya. Kalau seandainya yang lain itu kan lama prosesnya. Yang paling mudah itu adalah pada saat pemilu jangan golput. Itu satu. Saya nggak afiliasi pada partai politik, tapi kalau mekanisme sistem politik kita saat ini ya, kita tuh keterwakilan. Kalau seandainya tidak ada orang-orang baik yang ada di parlemen, toh kalau kita pun merasa pada saat ini orang-orang baik di parlemen itu ada, tapi nggak mendominasi, ya kan? Nah, dengan mekanisme sistem demokrasi ya, semakin banyak orang baik yang ada di parlemen itu semakin baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya, kalian tandain tuh gitu ya, partai-partai yang banyak menyumbangkan para koruptor. Nah, itu jangan dipilih. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Partai adalah salah satu lembaga yang paling bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen terhadap anggota legislatif. Kalau seandainya partainya tidak mampu untuk menciptakan sistem atau mekanisme kerja kader partainya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya baik dan benar, maka ya tidak ada sistem evaluasi. Memang benar dalam konteks demokrasi itu high cost ya, tingkat biayanya sangat tinggi gitu ya. Untuk jadi bupati berapa miliar habis seperti itu. Tapi itu sistem seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang baik, nyalek, pilih ya.
Ya, jangan walaupun dia nggak ganteng ya, tapi dia punya track and record yang baik ya. Masyarakat Indonesia ini masalahnya satu, kalau dia ganteng, kemudian followernya banyak, itu banyak. Ya nggak peduli itu akhlaknya gimana, ya kan? Nah, padahal kemudian satu lagi, kemudian partai-partai atau caleg-caleg yang ngasih duit pada saat kampanye itu jangan dipilih, ambil duitnya. Oh, sekarang nggak boleh. Kalau sebelum ada aturannya, pemilu yang terbaru kalau nggak salah yang menerima atau yang memberi itu sama. Kalau dulu sebelum ada aturan tersebut, ambil uangnya, ya kan tagline-nya ada ya, pernah dengar ya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, kalau sekarang tuh agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngambil uangnya kena juga pidana, ya kan? Nah, jadi kalau berpikir aja deh gitu ya, ketika kalian diberikan uang 300.000 satu orang, satu rumah 300.000, dia butuh berapa juta pemilih untuk menjadi caleg terpilih. Contoh, ketika seorang 300.000 dia butuh 1 juta, berarti 1 juta dikali 300.000 butuh sekitar 300 M atau 300 M ya, 3 miliar, 30 miliar. Ya. Kebayang gaji DPRD nggak sampai 100 juta per bulan. Ya, nggak, mungkin 20 juta mungkin. Dan itu juga untuk menutupinya nggak bakalan cukup selama 5 tahun. Gitu. Nah, logika berpikirnya kan demikian. Ya, makanya salah satu ada bupati yang bilang gitu ya, gajinya cuma 5 juta, dia sebelumnya pengusaha ya. Nggak cukup, lebih baik, seharusnya lebih besar dia untuk jadi pengusaha kalau saatnya cuma cari gaji. Ya memang kayak gitu kondisinya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menggebu-gebu menjadi bupati kemudian melakukan money politik, pasti mereka akan berusaha untuk mendapatkan uangnya kembali. Logika aja deh. Ketika kalian belanja di Shopee gitu ya, pasti kalian cari yang murah dan berkualitas, benar nggak? Kemudian kalau seandainya kalian beli tapi kualitasnya makin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, mau nggak kalian minta kembali uang kalian? Iya kan? Logikanya di situ deh. Apa yang kita keluarkan seharusnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kan? Nah, terkait dengan hal itu, Rizky, ini pertanyaan berat. Itu yang pertama ya. Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan publik? Tergantung dari pemerintahnya. Kalau pemerintahnya mampu untuk memberikan kepercayaan publik, publik itu mudah percaya, ya bakalan mudah. Kriterianya gimana? Masyarakat itu terasa nyaman. Sekarang jawab di dalam hati kalian masing-masing. Ini jawaban hati masing-masing aja ya. Apakah pemerintah, menurut kalian, apakah pemerintah saat ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar? Jawab di dalam diri masing-masing aja, nggak usah disebutin. Ini kan direkam ya. Diciduk lagi, kata si Ilham. Rahmat gitu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum ketika seorang menteri yang mengkorupsi bantuan sosial yang mendapat sekitar 17 miliar di tengah pandemi, dia ngambil 10.000 per setiap paket sembako. Dan sembako itu untuk masyarakat miskin yang makan aja susah, masih tega ngambil 10.000 itu. Contoh deh ketika kalian nih ketemu, misalnya mohon maaf gitu ya, pengemis atau misalnya kalau kalian pesan Gojek deh gitu. Pesan Gojek atau pesan Maxim, ketika uangnya misalnya kurang 2.000 gitu ya. Maksudnya itu belanja kalian 28 atau 27. Uang kalian 30.000. Itu pasti kalian kalau lagi berlebih uang gitu ya, pasti ya udah Mas nggak usah ngambil gitu ya, nggak usah dikembaliin. Iya kan? Ini ada menteri gitu ya, yang jelas-jelas kalau Gojek kan masih ada tuh motor gitu ya. Ini untuk orang miskin yang makan aja susah itu masih diambil 10.000. Nah, kemudian divonis berapa tahun? Ada yang ikut? Nggak sampai 20 tahun, nggak sampai 15 tahun. 11, gitu ya. Berapa? 11. Dan itu minta masih keringanan. Gitu. Minta bebas. Kemudian ada seorang jaksa gitu ya, yang menjadi fasilitator cukong, ya, yang merugikan negara sekian triliun.
Cuma berapa tahun? 6. Nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 10 tahun. Dengan alasan apa? Anak. Kemudian disandingkan tuh di narasi news itu. Ada anak yang ikut ibunya pergi ke sel gitu karena nggak ada yang mengasuhnya di luar. Jadi tinggal sama sel. Tinggal di penjara. Padahal cuman melakukan kejahatan ya tergolong nggak merugikan negara sih. Kejahatan pidana. Apakah itu adil? Nah, itu tentu kalian bisa menjawab ya kan. Memang hukum itu harus ditegakkan ya. Cuman di mana letak nurani. Nah, saya sepakat tuh dengan Mbak Najwa yang jadi trending itu ya. Anosmia itu karena kebetulan saya pernah jadi penyintas COVID. Saya pernah terinfeksi COVID. Jadi memang hidung tuh nggak bisa cium apa-apa gitu ya. Anosmia itu nggak bisa cium apa-apa, hilangnya rasa penciuman. Nah, kalau di Najwa Shihab bilang anosmia simpati ya, hilangnya rasa simpati para pejabat gitu ya. Iya kan di tengah pandemi seperti ini baju LV, mikir aja deh gitu kan. Dan itu duit negara, kalau dia sendiri membebas gitu ya. Dia mau pakai LV, pakai Hermes, pakai apa Patek Philippe jamnya ya terserah gitu ya. Tapi kalau pakai uang negara, kita sebagai warga negara wajib untuk melakukan audit, melakukan kontrol sosial. Dan sebenarnya benar sih kata Rizky, mau kita ngomong apapun ya susah juga Rizky ya mau demo gitu ya. Sementara orang yang level nasional aja misalnya seperti masyarakat anti korupsi yang kekeh terhadap pelaksanaan putusan dari Jaksa Pinangki aja keluar masuk TV pontang-panting ya bagi masyarakat. Tetapi kalau saat ini kita makin diam ya nggak ada lagi Rizky orang-orang baik yang mau menyuarakan kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, seperti itulah Rizky. Itulah kondisi kita saat ini. Makanya kalau seandainya jadi caleg, ingat ya bahwa kita itu hidup sementara pasti mati ya. Mati itu ada neraka, ada surga. Kalau mau masuk surga ya perbuatlah baik sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Kalau seandainya mau masuk neraka ya hiduplah sesuka kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Allah alam. Mungkin itu sih pendapat saya Rizky. Ini mohon maaf banget Rizky, jam 11 saya udah ada agenda Rizky. Iya Pak, iya Pak. Mungkin ini Mohon pertanyaan maaf sekali. Iya Pak. Iya. Nanti kita terima kalau kasih. mau diskusi boleh sih di luar aja. Iya Pak. Terima kasih sebelum kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi dan juga sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa yang mungkin yang bisa menambah wawasan kita mengenai baik itu mengenai kinerja pemerintah ataupun bagaimana kita cara menangkal hoax. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi hadir pada kali ini. Mungkin selanjutnya itu mungkin bisa ditutup ya. Mungkin sebelum saya tutup mungkin akan ada setelah saya tutup mungkin akan ada sesi dokumentasi. Mungkin bisa dipandu nanti oleh salah satu panitia. Mungkin saya tutup terlebih dahulu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin sesi dokumentasi kepada rekan-rekan mungkin yang bisa open kamera, bisa dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. Dokumentasi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Dengan selesainya dokumentasi yang barusan, maka berakhirlah acara kita pada kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri, kepada Bapak Mirza, dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah membersamai hingga dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Bupati, saya minta bantuannya Pak Bupati disampaikan pada adik-adiknya sering ini banyak yang WA
server kan lagi down ya. Saya nggak bisa nge-ACC Iya. KRS. Jadi mohon bersabar Oh, aja. gitu. Kalau nggak bisa saya ke ACC kan di ACC otomatis sama pihak FKIP ya.